قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. Datang di dalam sebuah hadits dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Dawu mardakum bis sadaqah." Obatilah orang-orang sakit kalian dengan bersedekah. Obati orang-orang sakit kalian dengan apa? Dengan sedekah. Dan memang ini luar biasa pengaruh dari sedekah itu. Dan telah terbukti di dalam kehidupan sesuatu yang menakjubkan. Bagaimana sedekah itu sangat bermanfaat sekali di dalam mengobati orang yang sakit. Dalam mengobati orang yang sakit. Maka ayat memberikan makna global. Fasanuyassiruhu lil yusra. Kami akan mudahkan dia pada segala kemudahan, dimudahkan ke surga. Iya. Dan sisi kemudahan pada sedekah ini banyak sekali bentuknya. Bukan terbatas pada contoh-contoh yang saya berikan tadi. Di dalam kehidupan dunianya misalnya, dia berusaha beraktivitas, bekerja, maka dengan pintu sedekah ini mungkin akan dimudahkan untuknya. Karena itu diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam sahihnya, ada seorang lelaki yang berjalan di antara kebun-kebun. Maka dia mendengar suara dari atas langit, "Wahai awan, beri hujan untuk kebunnya si fulan." Disebut namanya, fulan bin fulan, disebut namanya. Maka awan ini bergerak, kemudian mendung awannya, mendung, lalu turun hujan ke atas batu-batu. Ya, dimaklumi batu itu tidak menyerap air. Begitu turun di atas bebatuan yang keras ini, airnya mengalir. Ternyata airnya tidak mengalir ke semua tempat, mengalir ke sebuah arah. Ya, dia lewati banyak kebun, sampai akhirnya jatuh di kebun seseorang. Air ini, semua air hujan itu turun jatuh ke kebun orang ini saja. Maka sangat mengherankan sekali orang yang mendengar suara di awan itu tadi. Dia datangi kebun itu, dia dapati ada orang di situ. Maka dia tanya, "Kamu adalah si fulan bin fulan?" Sesuai dengan nama yang dia dengar tadi. Kata dia, "Benar, saya adalah fulan bin fulan." Maka kata orang ini, "Apa yang kamu lakukan?" Iya. "Kok sedemikian utamanya kamu sehingga engkau diberi aliran khusus untuk kebunmu?" Maka dia ceritakan cerita itu tadi. Maka orang ini berkata, "Saya sebenarnya tidak senang menyingkap apa yang saya kerjakan, tetapi sepanjang kamu sudah sebutkan, maka saya bagi tahu. Saya ini kalau saya sudah panen hasil kebun saya, maka hasil kebun ini saya bagi 3. Sepertiganya saya sedekahkan, sepertiganya saya kembalikan lagi ke tanah." Maksudnya dia untuk modalnya lagi menanam. Ya. Kemudian sepertiganya itu yang dia pakai untuk keluarganya. Itu yang dia pakai untuk keluarganya. Maka ini luar biasa. Iya. Bagaimana sedekah itu memberikan solusi untuk seseorang di dalam apa yang dia kerjakan. Bahkan kalau dia ditimpa oleh suatu musibah yang sangat besar pun, kadang sedekahnya itu memberi manfaat. Dari kejadian-kejadian yang nyata dan sangat menakjubkan sekali. Ini saya bukan orang yang senang berkisah cerita-cerita dongeng. Ya. Dari hal yang saya baca di dalam buku-buku para ulama.
Imam Syaukani rahimahullah itu beliau sebutkan di salah satu biografi ulama Yaman bahwa ada orang yang kebiasaannya dia memberi sedekah tiap malam, tiap hari. Ada masjid begitu, dia beri lampu, kemudian dia beri makanan di situ. Maka orang mendatangi lampu itu di tengah malam, dia datangi lampu itu untuk berteduh, mengambil cahaya dan seterusnya, dan ada dia dapati makanan. Maka ini tiap hari orang ini seperti itu kegiatannya. Maka subhanallah, suatu hari orang ini turun ke sebuah sumur. Iya, dia menggali sumur. Sudah dalam galiannya, dia gali lagi ke dalam. Dia buat kayak terowongan begitu masuk. Ya. Pada saat sudah berada di ujungnya, tiba-tiba dari atas sumur itu rubuh ke bawah. Ya. Tertutup sumur itu. Anak-anaknya sudah menyangka bahwa ayahnya ini sudah terkubur bersama reruntuhan itu. Ini sudah dalam sekali. Digali pun mereka sudah yakin bahwa ayahnya ini sudah meninggal. Maka dianggap saja bahwa itu adalah kuburannya. Mereka pun menganggap bahwa itu kuburan ayahnya. Iya. Tapi subhanallah, apa yang terjadi di bawah? Ya, ternyata karena dia membuat kayak bentuk terowongan, dia masih selamat di bawah, di ujung. Jadi kondisi gelap. Di kondisi gelap. Iya. Dan keajaibannya, pada setiap malam, di waktu-waktu yang biasanya dia memberi makan dan dia menerangi orang dengan lentera, di waktu itu tiba-tiba ada cahaya. Dan ada jenis makanan yang biasa dia sedekahkan di depannya. Iya. Maka dia tinggal di bawah terowongan ini selama bertahun-tahun. Yang menghidupinya hanya itu. Dan dengan itu dia tahu perputaran sehari semalam. Kalau sudah kelihatan cahaya itu, berarti ini sudah berganti hari. Iya. Dengan itu dia mengetahui. Sampai bertahun-tahun dia di bawah sumur itu. Hingga suatu hari anak-anaknya ini ada keperluan dengan sumur itu, ya, mereka perlu menggalinya lagi, maka dia gali, dia ketemukan orang tuanya selamat. Orang tuanya ini yang bercerita tentang kejadiannya dan dinukil oleh Imam Syaukani di dalam kitabnya langsung kepada orang yang mengalaminya. Iya. Jadi dari keajaiban di dalam apa? Di dalam sedekah itu bagaimana mengangkat kesusahan. Dan ini kesusahan di dunia. Bagaimana pula dengan kesusahan di mana? Di akhirat. Nah, itulah pintu sedekah namanya. Pintu sedekah. Karena itu datang di dalam Sahih Muslim dari hadits Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu anhu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah." Barang siapa yang meringankan dari seorang mukmin suatu kesusahan, kurba itu kesusahan besar, iya, hal yang menghimpitnya. Siapa yang meringankan dari seorang mukmin sebuah kurba, kesusahan dari kesusahan dunia, maka Allah akan singkap untuknya sebuah kesusahan dari kesusahan pada hari kiamat. Iya. Kata para ulama tidak disebutkan di sini, di balasannya disingkap kesusahannya di dunia dan di akhirat, tapi dikatakan kesusahan di hari kiamat. Karena kesusahan di dunia itu tidak ada apa-apanya. Hari kiamat saja luar biasa, disingkap. Ya. Dengan bentuk dia melapangkan untuk saudaranya ini. Dan melampangkan untuk saudara itu banyak bentuknya. Salah satunya adalah bersedekah. Ada orang yang berhutang, misalnya di waktunya
dia membayar, dia belum sanggup membayar, kita beli waktu luang karena memang dia masih perlu. Nah, ini namanya kita lapangkan di dalam kesusahan juga. Iya. Maka ini mencakup banyak hal. Mencakup banyak hal. Dan ini termasuk amalan-amalan yang sangat besar. Nah, inilah hidup ini. Jadi kita harus tahu ya bahwa di dalam kehidupan dunia ini itu ada amalan-amalan yang lebih besar daripada yang lainnya. Ada ketaatan lebih berharga daripada yang lainnya. Iya. Karena itu sedekah jenisnya bertingkat-tingkat. Ada sedekah namanya sedekah jariyah, yang dia pahalanya terus mengalir. Iya. Ada sedekah yang sifatnya dia ini lebih besar daripada yang lainnya, yang paling afdolnya, paling utamanya. Kapan itu? Akhirnya yang perlu kita pahami fikihnya di sini. Kalau sedekah itu terkait dengan masalah dia menyelamatkan jiwa atau mengangkat himpitan dari orang yang sangat kesusahan, menghilangkan bahaya dari manusia yang banyak, maka itu posisi sedekahnya menjadi sangat besar sekali. Menjadi sangat besar. Iya. Karena itu datang di dalam riwayat Ibnu Abi Dunya, Ibnu Asakir dan selainnya dari Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ahabbun nasi ila Allah anfa'uhum linnas." Anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Iya. Ini diperhatikan ya, kalau ingin menjadi orang yang dicintai oleh Allah, jadilah manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Manusia yang paling bermanfaat untuk manusia. Ini kaidah umum di dalam hidup. Ingin menjadi orang yang sangat dicintai oleh Allah, maka jadilah orang yang paling bermanfaat untuk manusia. Kemudian di kelanjutan hadis, wa afdalul a'mali ila Allah sururun yudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling afdal di sisi Allah adalah kegembiraan yang kamu masukkan kepada seorang mukmin. Iya. Ini luar biasa ya. Dari amalan yang paling dicintai oleh Allah, paling afdal di sisi Allah, adalah seorang itu memasukkan kegembiraan ke hati saudaranya. Iya. Dan ini kegembiraan ke hati saudara banyak bentuknya. Kadang dengan ucapan, kadang dengan perbuatan, kadang dengan sesuatu yang berbentuk fisik, kadang dengan sesuatu dalam bentuk maknawi. Iya. Banyak bentuknya. Tapi dia buat seorang itu bergembira. Iya. Senang kalau orang-orang itu tersenyum. Senang kalau orang-orang itu bergembira. Dia tidak senang melihat kesedihan. Nah, ini amalan yang paling afdal. Amalan yang paling afdalnya. Karena itu kita lihat ya, dari amalan-amalan yang paling afdal itu, ketika di hari Id misalnya, Idul Fitri disyariatkan zakat fitri, disebutkan keutamaan besar ya, karena itu bentuk dari kegembiraan kita masukkan ke hati saudara kita di hari Id. Jangan sampai di hari manusia merayakan hari Idnya harusnya mereka bergembira, ada yang sedih. Maka disyariatkan dari syariat sedekah untuk hal itu. Di Idul Adha disyariatkan untuk berkurban. Nah, ini juga kegembiraan kita masukkan ke hati saudara kita. Iya. Jadi ini amalan yang paling afdal. Kemudian di kelanjutan hadis kata Nabi, "Au yakshifu anhu gummatan." Atau dia menyingkap dari saudaranya suatu bahaya, suatu perkara yang
membahayakannya. Iya. Dia menyingkapnya. Au yatruda an hujuan, atau dia menolak dari saudaranya ini rasa lapar. Ya. Yakshifu anhu kurbatan, dia menyingkap darinya suatu bahaya yang sangat besar. Au yatruda anhu ju'an, atau dia menolak darinya rasa lapar. Nah, ini semuanya dari amalan yang paling afdal. Ya. Amalan yang paling afdal dan paling utama. Karena itu kalau kita berbicara tentang pintu-pintu kebaikan di dalam sedekah ini subhanallah pintu yang sangat luas. Kebaikan yang sangat besar. Kebaikan yang sangat besar. Cuma di sini ada satu hal yang perlu saya ingatkan. Banyak manusia keliru di dalam hal ini. Sedekah itu manfaatnya ada yang kembali ke urusan dunia, ada yang kembali kepada urusan akhirat. Dan mungkin sebagian dari nas-nas yang telah saya sebutkan tadi ataupun yang akan saya sebutkan nanti, kita bisa pahami ya bagaimana sedekah itu membawa kebaikan dunia untuk seseorang juga. Tapi yang menjadi masalah di sini, kadang sebagian manusia itu bersedekah maksud dia semata dunia. Atau dia melakukan amalan salih maksud dia semata dunia. Maka kalau yang seperti ini semata dunia yang dia kerjakan, dia hanya dapat dunia saja. Allah balas untuknya dunia. Iya, karena orang yang bersedekah itu tidak diluputkan darinya kebaikan. Dibalas untuknya dunia. Tapi di akhirat tidak ada bagian untuk dia sama sekali. Iya. Dan ini Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya. Perhatikan bahasanya. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, nuwaffi ilaihim a'malahum fiha, maka kami akan genapkan, kami akan cukupkan amalan mereka di dalamnya. Kami balas secara sempurna. Wa hum fiha la yubkhasun, dan mereka tidak dikurangi di dalamnya. Dan itu betul ya, kalau dia bersedekah ya, ingin dapat dunia, diberi betul dunia. Diberi betul dunia. Ya. Dan itu sudah terbukti. Ya. Tapi ingat, di ayat setelahnya Allah berfirman apa? Ulaika alladzina laisa lahum fil akhirati illa an-nar. Mereka ini adalah orang-orang tidak ada bagiannya di akhirat kecuali api neraka. Wa habita ma sana'u fiha, dan hancur seluruh amalan mereka. Wa batilun ma kanu ya'malun, dan batil seluruh amalan yang dia kerjakan. Iya. Karena itu hati-hati ya dari sebagian orang, kadang kalau mengajak dia cuma mengajak ke dunia saja. Siapa yang bersedekah dengan sebuah mobil, dia dapat 700 mobil di sorga. Iya. Siapa yang melakukan sholat duha, maka akan dilapangkan rezekinya. Nah, itu betul keutamaan semua ya. Tapi seorang itu dalam melakukan ibadah, dia harus ingat, ibadah itu asalnya harus ikhlas karena Allah, bukan untuk dunia. Dunia pasti akan dia dapatkan, keutamaan itu akan dia peroleh. Dia niatkan maupun tidak dia niatkan, tidak perlu dia pikir. Ibadah awal kita bergerak, kita adalah ikhlas karena Allah. Itu yang kita cari. Adapun masalah dunia tidak dipikir pun Allah akan berikan. Jelas ya? Jadi keliru kalau mengiming-iming manusia itu dengan masalah apa? Dengan masalah dunia, sebab ini terkait dengan niat. Dan tidak ada masalah seorang itu misalnya asalnya akhirat, tapi ada dunia mengikut di belakangnya. Kalau dunia ini cuma mengikut bukan asal, itu tidak berpengaruh. Karena itu ada syariat jihad fisabilillah, ya kan? Kalau di jihad ini ada ghanimah, harta rampasan perang, maka yang hadir di jihad itu diberi harta rampasan perang juga. Nah, ini kan dunia sebenarnya. Tapi tidak ada Nabi dan para sahabat itu pergi berjihad maksudnya untuk
dapat harta rampasan perang, tidak. Mereka berjihad tujuannya litakuna kalimatullahi hiyal ulya, supaya kalimat Allah yang paling tinggi. Itu tujuan jihad mereka. Ikhlas karena Allah asalnya. Maka adanya dunia yang mengikut itu tidak bermasalah, tidak dipermasalahkan. Maka ini masalah, ini pembahasan perlu saya ingatkan, karena banyak manusia yang keliru di dalam memahami hal ini. Banyak yang keliru di dalam memahami hal ini. Karena itu ketaatan-ketaatan, sedekah kita kembangkan, kita lakukan dengan baik, ya, kebaikan pasti akan dibukakan di dalam hal tersebut. Kemudian juga di antara pintu-pintu kebaikan di belakang sedekah ini, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala khullatu wala syafa'ah." Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah rezeki yang kami berikan kepada kalian sebelum datang sebuah hari, sebelum datang suatu hari yang di hari ini tidak ada lagi transaksi jual beli di situ, dan di hari ini tidak ada lagi hubungan kasih sayang, dan di hari ini tidak ada lagi syafaat, seorang yang bisa membantu yang lainnya. Iya, ini ayat dari ayat-ayat yang agung, menyingkap berbagai kebaikan di dalam sedekah, sekaligus menerangkan hakikat dari sedekah itu, apa yang dicari di belakang sedekah. Disebut di awal ayat, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Dipanggil dengan seruan keimanan. Iya, karena anjuran bersedekah ini itu memang terkait dengan keimanan, terkait dengan keimanan. Karena itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas kefakiran mereka dan kekurangan yang sangat tersohor dari mereka di kehidupan para sahabat, bersamaan dengan itu mereka adalah orang-orang yang paling banyak bersedekah, paling bersemangat bersedekah. Itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Bahkan kadang dia sedekah untuk saudaranya padahal dirinya sendiri kekurangan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa. Mereka lebih utamakan saudaranya daripada diri mereka sendiri walaupun mereka sedang kekurangan. Iya. Itu terlihat ya dari kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika ayat itu turun, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan hakikat dari kebaikan sampai kalian infakkan harta yang kalian cintai. Ini bahasa ayat luar biasa ya. Kalian tidak akan dapatkan hakikat kebaikan. Ini albir, ini hakikat kebaikan ini. Itu ketaatan yang paling besarnya. Ya. Surga itu kalau ingin didapatkan, salah satu caranya dengan cara kalian menginfakkan apa yang kalian cintai. Iya. Bukan barang yang lebih bagi dia, ada sesuatu yang lebih dia keluarkan. Itu semua orang sanggup. Iya. Apalagi sesuatu dia tidak perlukan lagi. Ini pakaian bekas. Ini ada peralatan-peralatan bekas. Infakkan saja kepada saudara-saudara kita di Lombok sana. Mereka perlu. Sesuatu sudah dia tidak pakai, dia infakkan, dia dapat kebaikan. Tapi itu sesuatu yang ringan bagi jiwa. Sesuatu yang ringan bagi jiwa. Tapi ayat ini diarahkan kepada orang-orang tertentu dari kaum mukminin. Maka ketika ayat ini turun, datang sahabat yang mulia Abu Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya tanah yang paling saya cintai adalah tanah saya yang berada di Arha." Dia sebut nama tempatnya. Itu tanah yang paling saya cintai. Maka persaksikanlah bahwa tanah ini telah saya jadikan untuk Allah Subhanahu wa taala sedekah. Letakkanlah
tanah ini dimanapun yang engkau senangi, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bakin, dalika malun rajih, dalika malun rajih. Kata Nabi, luar biasa. Itu memang betul-betul harta yang sangat menghasilkan. Nabi memuji, beliau tahu harta itu. Tanah itu dari sisi keistimewaannya, penghasilannya luar biasa. Apa kata Nabi kepada Abu Talha? Kamu jadikan harta tersebut sedekah jariah, ya. Wakaf diperuntukkan untuk siapa? Diperuntukkan untuk kerabat dia dan anak-anak pamannya. Jadi dia sedekah untuk kerabatnya dan anak-anak pamannya. Jadi kalau menghasilkan diberikan ke sana, dibagikan ke sana. Nah, ini semangatnya para sahabat. Ya. Ketika mendengarkan hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Beliau berkata, "Ya Rasulullah, ya, sesungguhnya tanah saya di Khaybar." Beliau punya pembagian tanah di Khaybar. Kata Umar, itu min anfasi amwali, dari harta yang paling gemilang di sisi saya. Maka persaksikanlah tanah itu saya wakafkan hanya untuk Allah. Nah, ini perhatikan ya. Karena itu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, mereka yang gemar menahan itu biasanya berada di tengah kaum munafikin. Itu sifatnya kaum munafikin. Adapun para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka berusaha untuk bersedekah dengan apa saja yang mereka miliki. Dengan apa saja yang mereka miliki. Nah, ini dari keajaiban kehidupan para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu di ayat dipanggil, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini panggilan keimanan. Anfiqu, infakkanlah ma razaqnakum, dari rezeki yang kami anugerahkan kepada kalian. Ini bahasa ayat luar biasa ya, mengingatkan kita bahwa apa yang ada di tangan kita ini, segala harta yang kita miliki, itu adalah rezeki datangnya dari Allah. Allah yang memberikan kepada kita. Iya, itu hanyalah titipan. Kapan Allah menghendakinya, ingin mengambilnya, tidak ada yang bisa menahannya. Tidak ada yang bisa menahannya. Karena itu dibahasakan, diingatkan. Iya, karena banyak dari manusia kadang dia lupa akan hal tersebut. Dia merasa apa yang dia dapatkan itu adalah hasil jeripayanya, buah dari kecerdasannya, dan hasil dari keuletannya di dalam berusaha dan bekerja, ya, merupakan perkembangan dari perniagaannya. Dia lupa bahwa harta-harta ini sebenarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, rezeki dari Allah.